lockdown lagi, nggak jadi. Ya, jadi ya ada rencana mungkin dalam waktu dekat kita akan touring lagi. Saya sudah bilang karena kalau ada touring lagi saya yang bikin bajunya. Jadi kalau ke Bali nanti desainnya apakah pakai batik Bali atau apa, kalau misalnya mau kemana pakai apa lagi gitu ya. Ada sahabat saya, Ari Kriting. Ari, apa kabar kakak? Halo, baik kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu di rumah atau di kios? Ini saya lagi di rumah. Kebetulan saya lagi di rumah, bang. Lagi di Ada rumah. Nona kemana Nona? Nona, alhamdulillah kabar baik kakak. Hormat, aman. Bagaimana kabar kakak? Sehat? Sehat, alhamdulillah kakak Ari ya. Ari Kriting ini orang yang sudah saya siapkan satu paket dari Laulaka. Karena ketika saya bikin waktu itu desain sarung celana, coba nih. Saya bikin sarung celana nih, batiknya motif Papua. Dan saya ingin banget kamu pakai. Siap, oh hormat. Ya. Aduh. Jadi ini kalau dari depan kayak sarung, kalau dari belakang ya celana, tinggal dimasukin doang gitu, tinggal di set gitu. Ini motifnya motif Papua. Siap. Karena saya tahu Ari itu begitu vokal dengan isu-isu Indonesia Timur, gitu nih. Ya. Thank you, bang. Emang Ari lihat apa nih tentang Indonesia Timur? Ada sedikit ketidakadilan atau apa sih, Rik? Sebenarnya kalau bicara ketidakadilan di negaranya kita ini bukan hanya Indonesia Timur saja, di banyak sisi ya. Tapi saya rasa sih Indonesia Timur memang harus mendapatkan perhatian khusus karena kalau di sana sih kalau menurut saya itu senternya ketidakadilan gitu dan itu sangat permukaan sekali. Seperti apa contoh ketidakadilannya? Ya banyak sih ya bang. Maksudnya kayak hal yang Infrastruktur gitu. infrastruktur juga, fasilitas pendidikan kesehatan juga banyak dan mungkin kalau kita bicara keadilan itu paling sederhana masalah hukum lah. Masalah hukum itu saya rasa di sana masih banyak yang masih belum tersentuh secara baik. Kayak kemarin juga kan baru habis rame itu ada saudara satu yang kepalanya diinjak juga. Hal-hal seperti itu maksud saya banyak terjadi di sana itu. Sebagian terlihat di permukaan, sebagian ramai di media sosial, tapi banyak juga yang tidak terekspos. Dan saya rasa sih harus selalu pada akhirnya kita harus beranikan diri untuk menyuarakan hal-hal tersebut gitu. Nah ini Ari itu punya usaha pisang apa namanya nih? Pisang pakai sambal itu kan? Pisang goreng sambal muala, bang. Pisang goreng sambal muala. Itu menu dari tempatmu? Dari tempatnya saya. Dan dari banyak wilayah di Indonesia Timur. Rata-rata kalau di Indonesia Timur itu cara menikmati pisang gorengnya itu dengan dicocol pakai sambal. Ada yang seperti itu. Saya ingat awal-awal Ari bikin usaha ini di Instagram atau di Twitter banyak orang yang kaget. Kok makan pisang pakai sambal? Dan saya tahu kamu menjawab dengan telaten satu demi satu. Banyak yang nggak tahu ya ternyata ya. Iya. Jadi banyak yang kaget kenapa masa sih pisang goreng dipadunya sama sambal, padahal itu enak sekali. Untuk yang belum mencobanya tuh cobalah. Banyak yang sudah yang pertama kayak iseng-iseng saja kayak pengen tahu aja tapi kemudian akhirnya mereka ketagihan. Dan ini memang sebenarnya kalau di Indonesia Timur sudah umum sekali, Bang. Sudah umum sekali Kang di Indonesia Timur. Ya, karena saya juga beberapa kali dulu kerja ya ke Indonesia Timur dan nyobain seperti itu dan enak, betul. Awalnya sih kaget. Betul. Kok kan biasanya kalau pisang goreng sebagai orang yang tinggal di tanah Jawa ya pisang goreng mah kudapan manis gitu kan. Lah kok pakai sambal? Iya, Awalnya betul. saya pun yang ini apa sih? Tapi kan ini mah kaya banget budayanya. Dicoba benar kaget, kesananya ketagihan. Kalau menurut saya itu top ranknya itu. Untuk pasangannya pisang goreng itu paling atas sambal. Keju, susu, madu dan lain sebagainya itu paling bawah. Nomor 1 itu sambal kalau menurut saya ya. Nah tuh boleh dicoba tuh. Itu yang ngomong Ari Kriting. Jadi kalau misalnya pisang geru pakai pisang goreng pakai keju, pakai meses, pakai kental manis, itu di bawah levelnya. Yang paling atas pakai sambal. Sambal. Nomor 1 harus coba pakai sambal dulu. Level pertama itu sambal paling atas. Nah, ini kamu yang masak, yang bikin.
Yang bikin saya dengan istri, kebetulan. Jadi kita Kau bisa collab. masak nih? Bisa kau? Insya Allah bisa bang. Saya ini ngekos 12 tahun. Hidup kos-kosan, bujangan, sendirian, tidak ada yang mengurusi. Jadi kalau tidak bisa masak, saya mati kelaparan bang. Iya. Kamu itu dari Wakatobi apa? Nama daerah kamu tuh? Wakatobi. Wakatobi, Buton, saya orang Buton bang. Itu Wakatobi ya. Kemudian kuliah di Malang berapa tahun? Di kuliah di Malang, di ITN Malang. Lama saya kuliah itu. Berapa lama itu? Ya, saya pokoknya semesternya itu sampai merayakan semester perak. 25 semester saya, Kang. Asli, saya masih bayar SPP semester 25. Berarti Ari sampai usia sekarang sudah melewatkan berapa daerah? Berarti di Wakatobi, di Malang sama Jakarta. Baru 3 daerah Ari tinggal sekarang. Betul. Saya lahirnya di Kendari, tapi lahir di Kendari, Oh, lahir kemudian dari iya, besarnya di Buton, terus kuliah di Malang, sekarang kerja lagi di Jakarta. Oke, terakhir pulang kampung kapan sih? Lebaran kemarin? Nggak pulang dong ya? Tidak pulang lebaran kemarin, Bang. Saya pulang terakhir itu lebaran 2019 sepertinya ya. Gara-gara pandemi ini, saya juga jaga-jagalah, kita punya orang tua di rumah kan. Jadi saya lebih bagus jaga di sini aja. Sabar, bersabar. Oke. Yang kamu rindukan dari kampung halaman kamu apa nih? Nah, ini berkaitan sama Laulaka nih. Laulaka bikin sarung begini. Saya itu sangat sering sekali saya itu pakai sarung, bahkan bukan hanya pada saat sholat atau kemana-mana gitu. Biasanya saya pakai sarung tuh kalau pas jalan-jalan juga pakai sarung, apalagi kalau di kampung ya. Oh, Kalau di gitu. kampung, iya, kalau di kampung itu kami biasanya habis itu sholat Id, itu nanti 2 hari 3 hari kemudian tuh anak-anak mudanya tuh kemana-mana itu pakai sarung. Makanya ini saya pikir Laulaka nanti bisa akan menjadi salah satu pilihannya kita kan untuk jalan-jalan juga begitu. Jadi budaya sarung itu bukan hanya budaya orang Jawa ternyata ya Ria? Di sana juga ya? Bukan. Kalau di Buton tuh malah yang paling terkenal itu sarung butonnya kalau di Buton tuh. Untuk kadang-kadang yang untuk jadi merchandise, oleh-oleh gitu, biasanya kita kasihnya itu sarung buton. Itu sarung tenung, Bang, sarung tenung juga. Kapan-kapan bikin satu desain yang buton lah. Nah itu dia, saya mau nanya, ada jalur ke Buton nggak? Maksudnya biar saya bisa dapat motif atau batik atau kain tradisional sana, biar saya aplikasikan ke karya-karya di Laulaka. Ada nggak tuh, kemana tuh kontaknya tuh? Tidak usah jalur-jalur ke Buton, nanti saya yang kirim, Bang. Saya kirimkan Kang Ronald satu sarung buton, nanti saya akan kirimkan langsung. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi Laulaka. Wah, saya terima kasih, Kang. Saya terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa bantu menyebarkan bahwa kebudayaannya orang Buton juga itu ada yang khusus seperti itu. Ya Buton, Kesultanan Islam besar itu. Betul. Wajar. Kita punya budaya yang adiluhung gitu loh. Betul. Dan benteng terbesar di dunia itu adanya di Buton ya. Benteng Betul. terbesar di dunia itu adanya di Buton. Dan Ya. itu juga bukan benteng Belanda, itu benar-benar benteng buatan pribumi, buatan nenek moyangnya kita orang Indonesia ya. Jadi bukan sentuhan Belanda. Jadi mudah-mudahan kapan-kapan kalau teman-teman yang menyaksikan ke sini bisa main-main ke Buton, beli sarung Buton, dan juga bisa pakai dari Laulaka mungkin untuk jalan-jalan di sana, itu pasti menarik. Ini sebetulnya ya, kalau tidak pandemi, saya dan tim Laulaka itu sebetulnya pengen keliling Indonesia. Jadi saya itu rencananya pengen punya seri tiap daerah. Siap. Seri itu ada sarungnya, ada atasannya, ada bawahnya. Tukang bakso, kedengaran ada suara tukang bakso. Kasih tahu tukang bakso, kita tidak bicara macam-macam. Kita hanya bicara kebudayaan. Tukang bakso. Soalnya di Bandung ini tukang bakso, kalau di rumah setiap 10 menit lewat tukang bakso yang berbeda ya. Bakso lewat, pulang keluar lewat, sebentar lagi tukang putu, aduh macam. Nah gitu nih, jadi apa? Sebetulnya kalau tidak pandemi saya itu mau keliling Indonesia. Saya pengen punya satu seri Aceh, satu seri misalnya Melayu, seri kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, memang selama ini batik kami kebanyakan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, memang dari situ. Seri Sulawesi misalnya, seri Papua, seri Bugis, aduh pengen banget, cuman ya pandemi membatasi itu semua gitu loh. Iya, mudah-mudahan cepat berakhir dan bisa dilaksanakan itu, Kang.
Betul sekali, karena saya yakin kalau misalnya si kain-kain Nusantara ini dikemas modern, dikemas keren, Setuju. anak-anak muda tuh mau pakai. Karena laulaka itu tujuannya justru supaya anak muda itu nggak mau, kan malas nih pakai batik yang sebadan-badan batik gitu loh. Wah, bapak-bapak banget nih, kayak kerja kantoran gitu. Kita justru pakai batik itu Betul. hanya aplikasinya saja. Seperti ini terinspirasi dari baju orang-orang Melayu Sumatera Timur ini. Musang apa namanya? Cekak musang. Cekak musang, baju daerah namanya cekak musang. Saya adaptasi menjadi seperti ini, gitu loh, Rik. Coba apalagi ya? Cakep, Bang. Tradisional, lurik. Nah, kayak ini kan lurik nih. Lurik dipakai kantor bisa sekarang, nggak malu gitu. Cuma kalau sebadan-badan lurik kan kesannya kayak, ya mohon maaf, orang kampung. Meskipun bagi saya keren itu. Tapi kan anak muda nggak Iya, lihat itu setuju. sesuatu. Pakai lurik sih ke kantor. Ya luriknya nggak usah sebadan badan, segini aja, gitu loh. Jadi mungkin kayak semacam Nah ini lurik juga, tapi kita aplikasikan menjadi baju model baju Tiongkok, pakai lurik tapinya. jadi efektif gitu ya, Bang. Kita juga pakainya bisa apa namanya ya, masuk juga di semua lini gitu. Mungkin kita butuh baju-baju yang casual, jadi tetap bisa kelihatan casualnya juga ya. Betul. Nah kemarin waktu Pak Jokowi pidato di sidang MPR, tadi melihat nggak yang Pak Jokowi pakai baju adat Baduy? Iya, betul. Nah, saya mengadaptasi juga, Rik. Ini adaptasi laulaka dari baju adat Baduy Dalam, Kurung. baju kurung. Ya, yang prototipe aslinya saya megang bahannya asli dan jahitannya saya pelajari. Ari tahu nggak nih? Ketika saya mempelajari baju khas Baduy, ya, ketika saya pegang bahannya enak sekali. Jahitannya tidak rapi. Kenapa? Karena jahit tangan. Dan ketika saya perhatikan jahitannya, saya ajak tim saya, Rik. Ayo tim sini. Saya pengen baju kayak begini, tadi modelnya kita rubah dikit. Jahitan diperhatikan. Akhirnya setelah diulik 6 jam, tukang jahit saya yang pengalaman menjahitnya lebih dari 20 tahun bilang, saya tidak bisa mengikuti teknik jahit ini. Ini yang ngejahit pasti zaman Nabi, katanya. Kenapa? Saking susahnya ditiru. Itulah yang membuat saya betapa yakin bahwa nenek moyang kita dengan kearifan lokalnya, dengan kesederhanaannya, dengan kedusunannya, kekampungannya, justru teknologi modern nggak bisa ngikutin. Itu yang saya pelajari. Itu, setuju tuh. Bikin Setuju orang. tuh, Kang. Setuju tuh, Kang. Setuju Gitu. tuh. Bayangkan, ditiru pakai mesin jahit canggih pun nggak bisa jahitan seperti itu. Kenapa kainnya enak? Karena mereka memintal kapasnya sendiri. Wah, hebat itu bener-bener. Jadi ya, kalau ini memang versi modernnya dari si baju adat Baduy. Bahannya pun kita sesuaikan untuk yang lebih kotak lah gitu, lebih urban gitu kan ya. Saya kasih nama baju ini Tresna Jumantara. Tresna itu cinta, Jumantara itu langit. Karena kampung Baduy Dalam itu seperti negeri di atas awan, negeri di langit. Itu Asli, maksud mantap, saya. Bang. Ini luar biasa sekali, Kang, ide-idenya. Kalau saya ya melihatnya ini kayak semacam jembatan, Kang. Jadi jembatan antara anak. Jadi kalau saya melihat ini seperti jembatan antara anak-anak yang sekarang budayanya sudah pop dengan kebudayaan nenek moyang kita, kearifan lokal di masa lampau. Jadi laulaka ini kayaknya dia hadir setidaknya untuk bisa membawa ceritanya gitu. Mungkin tadi saya pakai bajunya laulaka yang dari Baduy, jadi saya bisa ikut cerita. Tahu nggak ini Kang Ronald waktu bikin. Jadi apa storynya itu bisa terdelivery lewat produk laulaka ini mungkin ya kan kalau saya melihatnya gitu. Mudah-mudahan storynya Pulau Buton juga suatu saat bisa masuk. Sumba juga mungkin bisa masuk. Ini ada beberapa teman-teman Sumba yang nonton juga mungkin bisa masuk juga itu, Kang. Nah, itu boleh tuh yang nonton saat ini, teman-teman dari berbagai Indonesia, yuk kenalan yuk sama saya, ya DM aja ke @laulaka.indonesia atau @roknal. Kali-kali kamu punya usaha kain tradisional, boleh banget. Mau collab boleh. Karena saya pun belum semua daerah di Indonesia didatangi dan tahu kebudayaannya seperti apa. Makin banyak kolaborasi, makin kaya desain kami ya kan makin seru. Maksudnya
menjaga warisan agar sesuai dengan zaman. Kalau Laka itu Inggris seperti itu, menjaga warisan agar tetap bisa gitu, Ari. Ya. Oh, jadi bisa ya Kang, kalau misalnya saya juga punya inspirasi kayak Kang bikinin ini dong, ada desain ini loh di daerahnya saya, DM aja ke Kang Ronald. Boleh. Sekarang saya itu lagi mendevelop ini sebetulnya, lagi mendevelop tutup kepala. Saya mau bikin satu tutup kepala, gitu kan ya. Kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, Indonesia ini punya berbagai macam tutup ikat kepala. Betul, kan? Tutup kepala. betul. Mulai belangkon, terus juga ikat Sunda, apa-apa banyak. Nah, saya lagi mendevelop bagaimana ada satu ikat kepala yang modern sekaligus tradisional, gitu loh. Jadi bisa dipakai anak muda zaman sekarang, nggak pakai tractor head aja, pakai itu, set, jadi keren deh, gitu loh. Modern. Kalau di tempatnya saya tuh ada kampuru Bang. Di tempatnya saya tuh ada kampuru. Kampuru kalau di tempatnya saya, kampuru namanya Kang. Oh, itu juga ada. ikat kepala itu. Ada, nanti saya coba. Pokoknya saya akan, ini kalau begini saya akan infokan semuanya ke Kang Ronald. Siapa tahu bisa kolaborasi. Luar biasa sekali. Saya akan senang sekali kalau Laulaka nanti bisa ada versi butonnya. Wah, happy sekali saya. Waduh, tahu saya, keren banget. Baik. Tapi yang dari Papua tadi tetap jadi ya Kang? Apa? Yang dari Papua tadi tetap jadi juga ya Kang? Aduh, saya sudah ingat sekali. Ada, sarung ada, atasannya kamu tenang, pokoknya mah ada. Karena yang kebayang sama saya, ketika saya bikin ini, Ari harus punya. Alhamdulillah. Siap, Kang. Sold out ya itu mah ya? Sama ini juga jadi kan. Coba sini. Stres Najwa Matara itu. Stres sama si itu, si sarung tadi. Saya dapat kabar kalau si sarung motif Papua itu sold out betul, habis. Sold out, Rick. Ini Sisakan sold satu, out. Kang. Sisakan satu, Kang. Sisakan satu, Kang. Tinggal satu buat kamu disisain. Yang itu sapunya. Jangan pindah tangan selain kepada saya itu ya, Kang. Hah, kamu udah punya? Belum. Jangan begitu, Kang. Oh, jangan pindah tangan. Enggak, udah di-gift. Dari game. Yang Baduy ini mau, yang Baduy. Yang Baduy mau. Kang. Mau. Saya mau semuanya, Kang. Kang, tadi saya lihat itu ada beberapa. Saya lihat tadi itu ada beberapa atasan itu yang cocok padu padannya, Kang. Saya perhatikan tadi itu. Ada beberapa atasan yang menurut saya itu atasnya bisa pakai itu, bawahnya masih tetap bisa pakai sarung. Karena kadang-kadang kalau baju-baju sekarang dipadu sama sarung, bawahnya itu kadang-kadang kurang matching. Nah ini saya lihat Laulaka tadi saya sudah incer beberapa ini, Kang. Saya sudah incer. Wah ini kayaknya nanti saya akan boleh. Siap, Kang. Ya, ini buat Ari, buat yang lagi nonton, intip aja di Instagram @laulaka.indonesia, ada banyak desain buat bawahan, celana sarung atau atasan, macam-macam ya. Plus, Nona juga bisa punya. Sekarang Nona bisa nanti kita carikan. Desain buat perempuan. Sudah ada yang untuk cewek. Ya, yang buat Nona ada ini. Jadi dulu memang awalnya Laulaka itu hanya buat laki-laki, tapi seiring perkembangan waktu nggak bisa, perempuan harus dibikin juga karena ya yang masuk lewat DM, nanya lewat marketplace, nanya di gerai kami, semua yang belanja laki-laki keputusan tetap di tangan perempuan. Akhirnya kami mendesain buat perempuan. Setuju, Kang. Saya tuh dulu tidak terlalu suka dengan yang couple-couple, baju yang couple-couple. Tapi kalau ada unsur kebudayaannya, saya pikir saya harus cari yang couple-couple. Jadi bisa couple-an kita, Kang. Betul, couple-an. Iya, siap. Nanti dikirim. Size apa? Medium atau L kamu tuh? L, Kang. Orang timur rata-rata L, XL. Kalau nggak enak, aja lah ya. Baik, nanti dikirim Siap, kita Kang. ya. Oke, Ari, terima kasih. Ini habis ini mau kemana? Mau jualan? Balik jualan lagi, pisang goreng sambal muala. Saya mau jualan ini malam minggu, biasanya orang-orang pada nyari. Dekat. Jakarta sini, Kang. Daerah mana sih Jakarta ya? Di Jagakarsa, Kang. Nanti kapan-kapan saya sampaikan juga sama Kang Ronald. Siap. Oke. Siap. Semoga usaha kita berdua bagaimana apa yang kita betul sama menjaga warisan. Siap, ya. Menjaga warisan orang tua kita supaya bisa ngikutin zaman terus.
Terima kasih Ari Kritik, I love you so much. Ronald, sehat-sehat terus, sukses terus untuk Laulaka Indonesia, sukses terus. Ya, sip. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini punten. Nah, sekaligus mau ngasih tahu nih buat teman-teman kalau hari ini Laulaka launching, ya, merilis Laulaka Basic. Laulaka Basic itu adalah Laulaka yang tidak ada batiknya, tidak ada tenunnya, tidak ada lulingnya, lebih sederhana. Contohnya seperti yang saya pakai, ini namanya apa tadi? Samba. Samba. Tapi. Samba bener? Bener? Oh jadi kayak Brasil ya? Tahu. Samba dia. Warnanya ada apa aja sih? Hitam, abu, putih. hitam, abu dan putih. Ini modelnya model kurung, jadi nggak pakai selet, nggak pakai kancing. Gitu. Ada yang kancing juga tapi kan ya, beda ya? Nggak ya? Enggak ada. Ini ada ini, boleh diintip di Instagram Laulaka ya? Di Bartek. Di teknik Bartek ada yang hitamnya juga. Oh, betul. Rolling Johan. Ada rolling Johan. Coba ini terus juga kalau yang basic ya tentu saja ada yang basic baju seperti ini. Ini kan baju basic seperti ini mau kamu dipakai ke masjid, mau pakai meeting, ke mall, ke kantor. Sekarang juga ini kan keren sebetulnya. Kalau kita lihat merek-merek baju gerai, baju Jepang juga yang seperti ini kan ada. Kenapa harus memperkaya penjajah? Memperkaya saya. Apalagi sih? Ini mau dikasih tahu nggak? Itu nggak? Yang itu tuh yang apa namanya? Enggak. Si Eta negara yang baru tuh ya. Ada yang nanya harga berapa katanya Kak? Yang mana? Yang tadi basic itu harga. Oh, basic-basican. Basic-basican itu tentu saja harganya lebih murah. Harganya lebih murah daripada Laulaka yang ada batiknya, gitu kan ya? Karena memang ya lebih simpel aja gitu. 299 ya? 26. 269 murah. Awal promo launching. Promo launching 269, gila hanya 269, tapi awal-awal ini ya. Tapi kalaupun ntar kembali ke harga normal nggak mahal kok. Dan yang pasti apa? Saya orangnya rewel soal quality control. Kalau saya bilang ini enak, pasti teman-teman juga setuju ini enak. Saya nggak mau mempertaruhkan nama saya gitu loh. Kalau ini bahannya nggak enak, jahitannya nggak bagus, saya nggak mau jual. Gitu loh. Apalagi nih Kang Tommy yang mau dipromoin. Coba itu deh. Tapi sampai ajak gabung Ruli Johan. Ada Ruli Johan. Itu negara yang baru. Coba batik dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu boleh nih menggunakan aksara Kaganga. Kami sedang mendesain satu desain Laulaka yang menggunakan boleh dibocorin ya? Boleh aksara Sunda. Boleh. Kita lagi bikin juga Laulaka lagi mau bikin desain batik sendiri. Ini ada sahabat saya satu lagi, Ruli Johan, RJ, what's up man? Hai Kang Onal, apa kabar? Sorry gue nggak dandan nih, aduh. Tahu gitu gue dandan dulu tadi. Mana? Dari sini. Ruli Johan adalah sahabat saya, dia presenter di TV, tapi juga sering banget, tiap hari ketemu di radio ketika kita nggak PPKM ya Rul ya. Iya. Dunia Saya punya tuh, yang dipegang tuh. Nah, salah satu orang yang menurut saya pas pakai baju Tresna Jomantara, anjir keren. Pakai baju ini langsung enak ngelihatnya gitu kan ya. Ya kamu loh. Enak banget ngeliatnya, kita sepakat langsung. Ruli enak banget pakai baju ini pakainya ya gitu. Ya secara badan tinggi, lu ganteng juga gitu kan jadi enak gitu. Tapi saya kasih tahu rahasia nih Kang ya. Apa? Ini buat yang nonton nih. Oh, tapi kok mesti rame yang nonton tadi. Kang Arman 100, terus Paji 250. Kok saya tinggal 30 pada kemana ini? Tapi gini nih ya, untuk yang nonton, saya itu paling males beli online baju tangan panjang. Kenapa? Karena saya itu tangannya panjang ya, tangannya panjang. Kalau beli itu suka gagal gitu. Bukan. Bukan. Dalam arti yang sesungguhnya panjang tangannya gitu ya. Nah, ketika datang ini barang tuh baju kurung Baduy tadi, pas banget di sini. Enak banget. Nah, itu saya cukup takjub ya. Ini saya
Ini saya beli loh. Saya bukan di endorse ya teman-teman yang nonton. Saya bener-bener beli. Jadi saya pingin tahu nih, katanya enak banget waktu dipromoin. Ternyata bener. Ini salah satu baju adem yang paling enak. Dan ukurannya itu paling pas di badan saya. Itu jarang terjadi kalau saya beli baju online lokal. Kecuali saya beli baju dari luar ya. Ukurannya pasti pas. Kalau yang ini, wah, top banget tukang jahitnya. Thank you. Ini sebetulnya si baju ini kan yang terinspirasi dari suku Baduy. Ini mirip dengan baju yang kemarin dipakai Pak Jokowi waktu pidato di sidang MPR. Ya. Ya, benar. Beda model aja gitu kan ya. Modelnya loose sleeve gitu ya, lost gitu ya. Iya, emang harus gombrang gitu, terus gitu kan ya. Dan benar sih, ini juga saya juga suka dengan desain si Tresna Jomantara ini ya, leluasa gerak gitu, enakin ya. Enak banget. Ini masih ada nggak sih? Masih ada. Oh, ini masih ada katanya. Kalau misalnya ada yang mau cari, namanya Tresna Jomantara. Ini pakai kalung lagi gitu kan. Set, hanya 6 pieces lagi. Tuh, gara-gara Ruli foto, tinggal 6 biji lagi dulu katanya tuh. Alhamdulillah, laku keras ya. Pokoknya saya siap support, kabarin aja. Saya Iya. tertarik yang baju-baju biasa tuh, saya bentuk model-modelnya tuh, yang basic-basic tuh. Ini lagi pakai Hudin sama loh, kita punya tuh. Nah, aku lihat kamu pakai hoodie, bajunya itu hoodie nih. Iya. Nah, kita kan punya Laulaka basic nih, Arul. Laulaka basic itu nggak Sama ada dong kain. itu. Nah, ini kita model jaket ada hoodie-nya. Kemeja tapi jaket. Oh, Kemeja. oke. Jaket tapi kemeja. Ya, keren. Dilipat. Warna lain ada Kang, selain hitam. Bisa dilipat pakai skodar gitu. Sudah nih gua lipatin. Ada kapucongnya. Coba dilipat. Warna lain apa selain hitam? Kita Yang baru-baru Itu apa sih? ini warna abunya ada, modelnya masih sama. Nah, kalau ini pakai selet, enggak sama juga, udah putih. Kita punya 3 warna. 3 warna yang menurut kami sih basic. Ini kan warna basic, hitam, putih, abu gitu loh. Oh, ini yang putih lucu ya. Tuh ada Yang saudara baru nih. gue dari Padang tuh. Minta Tuh. dibeliin. Dari Padang tuh beneran tuh. Gusmadia Marjohan. Ini coba Tom, ada lagi? Ini apa? Nah, kalau gue sih kebayang salah satu yang enak cocok pakai baju polos-polos gini kamu loh. Bagus ya, putih ya. Putih. Ntar gue order beli yang basic. Itu yang basic ya? Masuk yang basic ya? Nah, yang tadi itu bisa digulung kayak gini nih. Bisa digulung kayak gini. Bisa dipanjangin, bisa Oh, digulung kayak gini. lucu. Ya. Gitu. Oke, nice. Oh. Ya, kalau yang standar Itu tadi yang kan? yang putih yang ada kapucongnya berapa, Kang? Putih ada kapucong. Sama sih harganya. Enggak di atas. Oh, di atas ini. Berapa ini? 349. Hah? 349. 349. Masih murah. 349 Oke. doang. Sold, gue beli, sold. Gua nggak nodong loh, Wan. Basic kita punya yang bener-bener basic, bener-bener yang kemeja doang ada. Gak, gue mau yang kapucong tadi. Ya boleh. Termasuk yang kemeja-kemeja polosan pun kami bikin. Tapi kenapa? Mungkin bertanya begini, kenapa bikin kemeja kayak begitu? Kan merek yang udah ada juga banyak. Betul. Berani adu soal kain sama jahitan. Ini kemeja biasa, kemeja polos. Tapi ya, dengan yang mass product, tapi berani diadu, gitu loh. Kan bedanya gitu. Ya lo lihat kalau mass product ya bikinnya kan besar, kita kan enggak. Jadi ya akan lebih detail gitu. Ruli, terima By kasih. the way, itu sama-sama. Itu di Bandung di mananya toko laulakannya, Kang? Di Bandung toko lokal. Di daerah mana? Oh, di Bandung di daerah Antapani, daerah elit. Bandung Timur. Kalau mau main Deket di apa Bandung, gitu yang deket apa, tempat apa yang terkenal di sana? Daerah apa? Daerah Antapani terkenal kok. Tahu band Peter Pan? Oh, tahu. Nah, Peter Pan itu orang sini karena Peter Pan itu singkatan. Pemuda Apa? Terminal Antapani, Peter Pan.
Enggak, terminal Antapani. Anak-anak sini mereka itu sebetulnya gitu. Di sini. Oh, alah. Ntar Kawasan mampir deh elit. jalan-jalan ke sana deh. Siap. Iya. Boleh. Kalau Ruli mau ke Bandung main ke sini boleh. Mau ke Metro Plaza Senayan boleh. Atau belanja online lebih simpel, nggak apa-apa, bebas yang mana aja, ya. Katanya mau 100% WFO lagi kita ya? Iya, tapi dibagi dulu 50% katanya. Dan harus yang sudah vaksin. Kita kan udah dong. Iya, udah 2 kali kita. Semoga kita Balik bisa lagi ketemu ke kantor, ke studio. Iya, di kantor lah, ya. Gua kangen sama kamu, sama teman-teman radio lainnya. Sehat-sehat selalu, semoga bisa ketemu lah pas udah WFO lagi nanti, ya. Ya, siap. Sukses Kang ya. Lawak-lawak banget. Terima kasih, man. See you, sehat-sehat selalu Thank ya. you. Bye-bye. Bye everyone. Oke, ini sudah jam 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live Instagram ini. Simple, dibikin di kantor kami yang juga sederhana. Karena memang tujuannya juga, pengen ngobrol aja saya sama teman-teman saya gitu kan ya. Akrab, tapi ya jarang ketemu. Sekalinya ketemu virtual sama Panji tanggal 18 tuh, baru 2 hari yang lalu. Sama Arman, rumah saya sama Arman cuman beda 3 kilo, banyak. 3 kilo lah. Nggak pernah ketemu juga. Ari Kriting terakhir ketemu kapan dulu? Mungkin masih waktu Indonesia Bercanda gitu kan ya. Kok di Bogor ya? Apanya? Kita waktu di Bogor. Pernah ketemu gitu? Depan dulu itu. Masa? Yang ketemu sama Sastro. Emang ada Ari di situ? Ada. Oh gitu. Oh, cerita. Ruli Johan teman sekantor bahkan udah lama nggak ketemu juga ya. Jadi ya mungkin akan ada live Instagram berikutnya di akun Instagramnya Laulaka ya. Sekaligus ngobrol nyapa teman-teman saya, sekaligus ya ngasih tahu apa yang terbaru dari Laulaka. Ya sekali lagi teman-teman terima kasih. Boleh diintip Instagram @laulaka.indonesia. Jika ada yang suka boleh dibeli. Di Shopee juga ada. Di Shopee kamu tinggal ketik aja Laulaka Official Shop ya. Di Metro Plaza Senayan yang tinggal di Jabodetabek juga boleh diintip. Yang di Jakarta, yang di Bandung boleh ke Jalan Setra Dago Utara 4 nomor 7. Doakan kami yang akan melebarkan sayap. Karena ada yang sedang kami jajaki kemungkinannya Laulaka akan ada nanti di Asia Tenggara. Insya Allah, jika ada yang berminat untuk menjadi partner, mitra, reseller, distributor di kawasan luar Bandung dan Jakarta, Stasi akan sangat senang hati untuk menantikan kerjasama itu ya. Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, mangga silakan siapa saja ya. Ronald Surapraja pamit. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Kalau ada yang suka, sekali lagi diintip @laulaka.indonesia. Ada nomor admin di situ. Langsung calling aja. Kalau mau minta diskon lebih, telepon admin aja. Adminnya baik, gampang dirayu. Terima kasih, sehat